Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terkait P3K tahap yang ketiga dan tentunya formasi 2022, yang mana titik fokus kita pada pembahasan kali ini yaitu terkait peluang lolos ASN P3K guru untuk guru honorer kategori P1, P2, dan P3. Baik Bapak Ibu guru sekalian, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke informasinya. Jadi baru-baru ini tentunya teman-teman sudah mengetahui semua bahwasanya kita baru saja mendengar atau mengetahui hasil dari raker antara Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikbudristek yang membahas terkait P3K guru teman-teman ya. Dan hasilnya sangat memuaskan dan kebanyakan statement, pernyataan ataupun usaha dari Kemendikbudristek itu semata-mata untuk kesejahteraan dan tentunya membuka kesempatan kepada rekan-rekan guru honorer untuk lolos menjadi ASN P3K. Nah, di sini kita bisa melihat postingan beliau ya. Di sini di salah satu hasil raker kemarin, di sini ada beberapa poin yang semestinya kita pahami bersama bahwasanya di sini Kemendikbud sudah menekankan bahwasanya guru honorer sekolah negeri yang telah lulus PG namun belum mendapat formasi. Nah, ini adalah merupakan isu yang sangat sentral dan telah masuk di dalam agenda Kemendikbudristek ke depannya. Nah, adapun tindak lanjut berdasarkan isu guru honorer sekolah negeri telah lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi. Di sini sudah dikatakan di hasil raker kemarin bahwa mendorong terbitnya Permenpan RB agar guru yang telah lulus passing grade mendapatkan formasi tanpa ujian kembali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi secara otomatis dengan adanya informasi ini bahwa Kemendikbud mengupayakan mendorong Permenpan RB yang baru agar guru yang telah lulus passing grade mendapatkan formasi tanpa ujian kembali, itu tentunya membuka peluang emas bagi rekan-rekan guru honorer baik itu kategori 1, P2 ataupun P3 untuk menjadi ASN P3K. Istilahnya di sini kita sisa menunggu kesepakatan resmi antara Panselnas dengan Kemendikbudristek teman-teman ya. Karena tentunya guru-guru honorer ini menginginkan adanya payung hukum ya berupa Permenpan RB yang baru yang menandakan bahwa guru honorer yang telah lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi itu bisa mendapatkan formasi tanpa ujian kembali. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian terkait dengan anggaran P3K guru untuk tahun 2021-2022 itu sudah ada di dalam dana alokasi umum teman-teman ya tahun 2022 yang bersifat air market, dana yang penggunaannya ditentukan secara spesifik sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Nah, terkait dengan hasil raker ini kita bisa mengaitkan dari beberapa informasi berikut teman-teman ya. Nah, berdasarkan di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia itu bernomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, yang mana pokok pembahasannya di sini ini terkait dengan optimalisasi formasi teman-teman ya. Nah, di dalam tahap optimalisasi itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Kemudian jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pada seleksi kompetensi ketiga. Kemudian, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Jika kita kaitkan dari hasil raker kemarin bahwasanya
Ini menandakan bahwa rekan-rekan yang sudah lulus menjadi ASN P3K, lulus passing grade, itu sebenarnya ada beberapa opsi yang bisa diambil oleh Kemendikbudristek. Yang pertama, Kemendikbud bisa tetap berpedoman juga di Permenpan RB nomor 28 ya, yaitu adanya tahap optimalisasi formasi. Dengan adanya tahap optimalisasi ini, tentunya rekan-rekan guru honorer yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik itu bisa menjadi ASN P3K dan mengisi jabatan yang belum terpenuhi sesuai dengan bentuk satuan pendidikan dan jabatan yang dipilih. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian opsi yang kedua adalah Kemendikbudristek mendorong adanya Permenpan RB yang baru yang nantinya bisa mengakomodir guru honorer lolos passing grade untuk mengisi formasi tanpa ujian kembali. Ini sangat luar biasa teman-teman ya. Kita doakan bersama agar apa yang diusahakan oleh Kemendikbud melalui raker kemarin dengan opsi yang ada di Permenpan RB itu bisa mengakomodir guru honorer menjadi ASN P3K. Baik, kita coba lanjut lagi untuk membahas peluang guru honorer menjadi ASN P3K. Kemarin ya, baru-baru 2 hari yang lalu kalau tidak salah, itu ada pertemuan Zoom antara Dirjen GTK dalam hal ini Kemendikbudristek bersama dengan Ibu Nunuk dengan perwakilan dan pimpinan FHNK2 ya, yang merupakan forum perkumpulan honorer yang lolos passing grade teman-teman ya, seperti itu. Dan hasilnya sangat menakjubkan. Di sini ada angin segar dari Dirjen Kemendikbud ya, kita bisa lihat dalam pertemuan terbatas itu Dirjen Guru Tenaga Kependidikan menyampaikan bahwasanya formasi P3K 2022 yang tersedia itu sebanyak 740.000 teman-teman. Nah, inilah formasi nantinya yang akan dilamar di tahun 2022 ini di formasi P3K 2022. Tentunya ini menjadi angin segar teman-teman ya, karena semakin besar peluang teman-teman untuk menjadi ASN P3K dengan adanya ketersediaan formasi P3K di tahun 2022. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini dikatakan kami lega karena Pak Dirjen menyebutkan Tendik sudah masuk dalam usulan formasi 740.000 itu. Berarti dari 740.000 itu sudah mengakomodir Tendik juga. Jadi tinggal menunggu penetapan kuotanya oleh Menpan RB Bapak Cahyokumolo. Terang Bapak Raden Sutopo kepada jpnn.com teman-teman ya. Ini masih kabar positif sih sebenarnya teman-teman ya, yang secara otomatis tetap membuka peluang guru honorer dan Tendik untuk menjadi ASN P3K. Luar biasa sekali. Kemudian kita lanjutkan lagi kabar menariknya di sini. Di sini dilansir jpnn.com, di sini dikatakan Ketua Umum DPP Forum Honorer Non K2 Bapak Raden Sutopo Yuwono menyampaikan hasil pertemuan terbatas dengan 2 pejabat Kemendikbud pada tanggal 26 Januari 2022, yaitu Bapak Dirjen Bapak Iwan Syahril dan Ibu Nunuk dalam pertemuan via Zoom. Di sini dikatakan kami sangat berterima kasih kepada Dirjen GTK yang menyampaikan untuk kota P3K 2022 sudah diperjuangkan 740.000. Luar biasa sekali teman-teman ya. Nah, di sini disambung lagi informasinya. Nah, di sini yang paling menyenangkan dan menggembirakan teman-teman ya, bahkan dikatakan oleh Bapak Sutopo juga yang menggembirakan lagi menurut Bapak Sutopo, Kemendikbudristek menjamin, ada kalimat kata-kata menjamin ya, menjamin honorer yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi langsung diangkat begitu formasinya dibuka. Ketika formasinya dibuka, nah seperti itu ya, apakah di tahap 3 atau di formasi 2022. Jadi di sini dikatakan jadi teman-teman tidak perlu tes lagi. Nah, kita sisa menunggu Panselnas teman-teman yang mengeluarkan payung hukum yang mengatur terkait honorer yang lolos passing grade. Mudah-mudahan disepakati dan disetujui. Seperti itu ya. Oke, luar biasa. Ini semakin besar peluangnya saja teman-teman ya bagi rekan-rekan untuk lolos. Kemudian kita hubungkan dan kaitkan dari beberapa media elektronik selain jpnn.com. Di sini ada Pikiran Rakyat ya, salah satu media elektronik yang cukup dikenal juga di Indonesia sih sebenarnya teman-teman ya. Di sini dikatakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Bapak Nadiem Makarim menyatakan tengah mendorong panitia seleksi nasional agar guru honorer yang sudah lolos passing grade tidak perlu mengikuti tes lagi. Nah, sama dengan yang apa diutarakan di
jpnn.com dan hasil raker kemarin. Jadi memang ini sudah viral kemana-mana teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan Mas Nadiem Makarim selaku Kemendikbudristek, Mendikbudristek itu bisa memperjuangkan ya agar guru honorer lolos passing grade itu tidak perlu mengikuti tes lagi. Kata kuncinya adalah mendorong adanya Permenpan RB yang baru. Seperti itu sih sebenarnya teman-teman ya, supaya ada payung hukum yang mengatur hal ini. Hal itu ia nyatakan ketika rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI Rabu 19 Januari 2022 teman-teman ya. Jadi diutarakan di raker kemarin sih sebenarnya. Kemudian yang terakhir di sini, kami mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tapi belum mendapatkan formasi. Beliau juga memastikan bahwa bila pemerintah daerah Pemda telah mengajukan formasi sesuai dengan target yang diberikan, pemerintah tidak akan ada guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Nah, luar biasa sekali. Semoga kelemahan yang ada di tahun 2021 ini bisa tercover nantinya di tahun 2022 sehingga Pemda bisa mengajukan formasi sesuai dengan target yang diberikan oleh Kemdikbudristek. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu guru sekalian, mungkin cukup sampai di sini saja informasinya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.